Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good afternoon everybody. How are you this afternoon? Are you fine? Of course you are fine. Because if you are not fine, you will not enjoy, you will not gather with this meeting. Okay, before we start our class, let's open our class by reading Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Last meeting we have studied about present continuous or continuous tense, and now we are going to study about past perfect continuous in chapter 6. You can see on your module, chapter 6. Chapter 6, I have studied English for 2 hours. I have studied English for 2 hours. Saya telah belajar bahasa Inggris selama 2 jam. Okay, we call it perfect tenses perfect, sempurna. Kenapa sempurna? Karena aktivitas yang diungkapkan dengan menggunakan perfect tense, it is perfect. Perfect itu artinya sempurna, setelah selesai terjadi. Jadi di sini menggunakan auxiliary have, kemudian verbnya menggunakan verb 3. This is object, this is subject, this is auxiliary. Selain have, nanti kalian juga akan ketemu yang namanya has. Jadi I have studied English for 3 hours. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 3 jam. Pada chapter sebelumnya kita belajar tentang continuous. Kemarin masih ingat continuous itu apa? Oke, continuous itu menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi. Jadi menggunakan verb ing ya, masih ingat kan? And then be plus verb ing. Jadi kalau ini dirubah ke menjadi tense continuous, jadinya I am studying English. Be verb ing. Okay, by the way, in this chapter, focus in grammar, we are going to study about structures when asking for information. Jadi structures yang dipakai untuk menanyakan sebuah informasi. Fokus grammar. Oke, asking for information. Asking itu bertanya, for information. Bertanya tentang sebuah informasi. Jadi menanyakan sebuah informasi. Contohnya, kalau kalimat ini kalau dirubah menjadi kalimat past negative or interrogative, itu bukan information question, tetapi yes no question. Kemarin contohnya, I am studying English. Are you studying? Are you studying? Apakah kamu sedang belajar? Kamu akan menjawab yes atau no. Hanya menjawab yes atau no, tidak memberikan informasi. Tapi kalau mama bertanya, apa yang kamu pelajari? What are you studying? What are you studying? Apa yang kamu pelajari? Kalian tidak bisa menjawab dengan yes or no. Kalian hanya bisa menjawab dengan informasi. So I am studying English. Saya sedang belajar bahasa Inggris. You can ask by using what are you eating? Apa yang sedang kamu makan? I am eating food. I am eating chicken. Saya sedang makan ayam. Jadi this is informasi. Jadi jawabannya nanti adalah sebuah informasi. Ada yang menggunakan formal di situ. Ada yang menggunakan sangat formal. Jadi ada yang menggunakan formal question. Jadi di situ menggunakan WH question, what question. Kemudian menggunakan auxiliary, kata kerja bantu, kemudian menggunakan subject and verb.
Lah, di sini poin utamanya. Sebenarnya ini mudah, tapi mungkin baru pertama kali. Biasanya kalian hanya ditanyai, bukan membuat sebuah pertanyaan. Contohnya, WH di sini ada banyak, ada 5W 1H itu kategorinya bisa juga. Who, 5W yang lainnya selain who apa? Oke, when, terus where, terus why, 5W satu lagi what, 1H biasanya tambahnya how. Ini contoh-contoh kata what question, atau bisa juga banyak, sebenarnya banyak sekali. Ada how much, ada how many, ada whom, ada macam-macam untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Nah, di sini setelahnya auxiliary. Auxiliary itu bisa menggunakan do atau does, bisa menggunakan is, mr, to be artinya, was, were dan sebagainya itu. Bisa menggunakan have yang seperti ini, atau has pasangannya. Ini did bentuk lampaunya, ini was atau were. Ini namanya auxiliary atau helping verb, kata kerja bantu. Auxiliary juga sama, kata kerja bantu. Setelah itu subject, setelah itu verb. Menggunakan auxiliary atau helping verb ini tergantung dari subjeknya. Contohnya umpama, kapan kamu bangun atau kapan kamu datang. Kapan itu bahasa Inggrisnya apa? When. When kamu itu you, datang itu come. Ada yang kurang di sini yaitu auxiliary verb. Kalau you bisa menggunakan do. When do you come? I come just now. Saya baru saja datang. Atau bisa menggunakan where. Di mana? Where kamu, di manakah kamu belajar? Where do you? Kalau you bisa menggunakan do atau bisa menggunakan did, bisa menggunakan have kalau ini kata kerja. Where do you study? Di mana kamu belajar? I study at MTS Ulumiyah. Jadi jawabannya ini at MTS Ulumiyah yang ditanyakan. Oke, this is information question atau sebuah informasi. Informasi, pertanyaan yang berupa informasi. Ada how much, ada whose, sebenarnya ada banyak sekali kata kerja. Yang penting kalian tahu strukturnya itu setelah question word, WH question ini, ada auxiliary, disusul subject, disusul kata kerja. Jadi ini WH-nya, ini auxiliary-nya, you ini subjeknya, come atau study ini adalah verb-nya. Oke. Sampai sini paham? Saya kira paham ya. Paham-paham saja. Jadi cara membuat kata tanya itu seperti itu. Cara membuat kata tanya. Kemudian more formal for everybody or simple question. Contohnya bisa menggunakan can you atau could you. Dalam modul kalian bisa melihat, bisa menggunakan excuse me or pardon me. Ini formal ya. Ada yang lebih formal lagi. More formal question. Informasi yang lebih formal. Contohnya bisa ditambahkan excuse me or pardon me. Can you tell me? Can ini bisa juga lebih sopan lagi menggunakan could you tell me? Could you tell me? Kemudian what question, WH question tadi, kemudian subject, kemudian verb. Jadi setelah WH question ini tidak menggunakan auxiliary lagi, karena tidak berupa pertanyaan, tapi ini sebuah menjadi pernyataan nanti. Contohnya, excuse me, please repeat after me. Ulangi setelah saya. Excuse me, good, or pardon me.
Pardon me. Ulangi. Pardon me. Okay, good. Pardon me, could you tell me where the station, please? Di manakah stasiunnya? Or bisa menggunakan kalimat yang sama seperti ini. Excuse me, could you tell me? Kalimat ini dirubah menjadi kalimat pertanyaan. Where you study? Where you study di sini tidak menggunakan do atau does lagi, tetapi menggunakan langsung where, setelah where langsung subjek. Kenapa? Karena di sini sudah tidak lagi menjadi kalimat pertanyaan, tapi sudah menjadi kalimat pernyataan. Oke ya, itu bedanya. Sama kalimat ini, excuse me, can you tell me when you come? Bisakah kamu memberitahuku kapan kamu datang? Excuse me, could you tell me why you are angry? Kenapa kamu marah? Bukan why are you angry, tapi why you are angry. Kenapa kamu marah? Could you tell me? Nah, bedanya di situ ya. Jadi bedanya kalau ini adalah information question biasa, kalau yang ini lebih formal. Jadi ada prolognya di sini. Prolognya, excuse me, could you tell me? Atau pardon me, could you tell me? Permisi, bisakah kamu memberitahuku kapan kita pulang? Excuse me, can you tell me where we go home? Permisi, pardon me, could you tell me? Bisakah kamu memberitahuku apa yang kamu makan? What you eat, bukan what do you eat, tapi what you eat. Itu bedanya. Oke, coba kita sekarang latihan saja. Untuk cara menjawabnya, to answer, di situ ada formal, ada informal juga. Informal bisa menggunakan sure, tentu saja. Sure, ulangi, sure. Bisa menggunakan no problem, okay, atau it's okay. Atau yang more formal di situ bisa menggunakan apa? I'll be happy to answer that. Ulangi, I'll be happy to answer that. Okay, good. I'll be pleased to help you. I'll be pleased to help you. Or you can say, I should be able to answer your question. Itu kalau kalian bersedia. Kalau tidak bersedia, sorry, I can't help you out. Or you can say, that's beyond me. Sorry, but I don't know that. Jadi, kalau tidak tahu atau tidak punya jawaban terhadap pertanyaan tadi, kalian bisa mengucapkan, maaf, saya tidak tahu. Sorry, tapi diawali dengan kata-kata sorry. Sorry, I don't know that. Atau yang lebih formal, I'm afraid I don't have the answer to the question. Jadi, I'm afraid, saya khawatir saya nggak punya jawaban dari pertanyaanmu. Or I would like to help you. Saya ingin membantumu sebenarnya. Unfortunately, sayangnya, I don't have the information. Oke, coba kita latihan. Kita latihan soal. Penghapusnya mana ya? Penghapus, penghapus. Oke, kita latihan soal di sebelah sini saja. Oke, di sini ada sebuah kalimat, umpama Mr. Absor buys cigarette in Pandi. Mas Absor membeli rokok di Pandi.
Mr. Absor buys cigarette in Pandi. Mas Absor membeli rokok di Pandi. Di sini ada subject, Mas Absor. Di sini ada verb, buys. Kemudian ada objek, cigarette. Di sini ada adverb of place, kata keterangan tempat. Contohnya kita menanyakan subjeknya. Kita bisa menggunakan question word who. Jadi menanyakan subjek. Siapa yang membeli rokok di Pandi? Absornya dihilangkan karena ditanyakan. Langsung who buys cigarette in Pandi? Jawabannya Absor, Mr. Absor. Who buys cigarette in Pandi? Atau yang kedua, menanyakan objeknya. Objek kalau berupa benda maka menggunakan what. Apa? Apa yang Absor beli di Pandi? What does Absor buy in Pandi? Jadi sigaretnya nggak kelihatan lagi. Sigaretnya di sini hilang digantikan dengan what. Apa? Jawabannya apa? Apa yang Absor beli di Pandi? Sigaret. Kemudian menanyakan tempat. Di mana? Nah, kalau teman kan di mana? Where? Di mana Absor membeli sigaret? Where does Mr. Absor buy cigarette? Di mana Pak Absor membeli sigaret? Jawabannya di Pandi. Ini kalimat pertanyaan yang biasa, information question. Kemudian kalau dirubah yang more formal, dirubah ke more formal, tinggal ditambah lagi tadi seperti ini. Excuse me, can you tell me? Contohnya ya. Excuse me, can you tell me? Nah, ini prolognya. Sama yang dirubah subjeknya. Who atau dirubah objeknya. What Absor buy in Pandi? Bisakah kamu memberitahu apa yang Absor beli di Pandi? Oh, sure. I can tell you that Absor buy cigarette in Pandi. Pandi toko ya, Pandi store. Jadi excuse me, jadi langsung di situ yang hilang apa dalam kalimat ini? What Absor buy in Pandi? Yang hilang adalah das-nya. Jadi ketika dirubah menjadi more formal, maka di sini sudah tidak lagi menjadi kalimat pertanyaan, tetapi menjadi kalimat pernyataan. Jadi kalau berubah menjadi kalimat pernyataan, maka auxiliary-nya dihilangkan. Sampai sini paham? Or you can use pardon me, could you tell me? Kalau coba yang adverb of place ini dirubah bareng-bareng. Pardon me, could you tell me where Mr. Absor buy cigarette? Di manakah Mas Absor, Pak Absor membeli sigaret? Ya, itu pertanyaannya. Oke, bisa dijawab. I don't know. I'm sorry. I'm afraid I could not tell you about that. Itu kalau kamu tidak tahu jawabannya. Tapi kalau tahu jawabannya bisa. I'll be happy to answer that question. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita belum masuk ke pokok bahasan dari present perfect di sini atau perfect tense. Tapi kita masih masuk dalam bahasan fokus grammar di sini, asking for information. Saya kira itu untuk pertanyaan atau untuk materi hari ini. I'm so sorry because today I could not join with you because I have another schedule. Saya ada acara in some place. Jadi video ini saya anggap sebagai pengganti saya, penjelasan saya tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi
For your homework, untuk tugas kamu, for your homework, saya akan membuat sebuah kalimat, kemudian saya akan menandai seperti ini. Kemudian kalian rubah, buatlah kalimat pertanyaan dari kalimat saya tadi. Oke, homeworknya. Mr. Joko goes to Jatirogo today. Pak Joko pergi ke Jatirogo hari ini. Oke, buat kalimat pertanyaan tentang subjek 1, tentang adverb of place 2, kemudian tentang adverb of time 3. Kerjakan sepaham kalian. And then I will discuss it for next meeting. Jadi Mr. Joko goes to Jatirogo today. Pak Joko pergi ke Jatirogo hari ini. Contohnya di sini menggunakan who. Adverb of place menggunakan where. Adverb of time, kapan? Berarti menggunakan apa? When. Oke, good. Kemudian dari kalimat model seperti ini, SAPAT, kalian rubah menjadi more formal seperti ini tadi. Excuse me, can you tell me? Yang awalnya menjadi what does absorb by in Pandi menjadi what absorb by in Pandi. Oke? Clear? Understand? Yes, of course you understand. Of course you understand because you are a clever student, you are a smart student. I think you understand what I mean. And then about your duty, about your homework, please do it by yourself. Kerjakan masing-masing sendiri. Don't cheat with your friends' question. Jangan menyontek your friends' answer dengan jawaban teman kalian. Thank you very much for joining the class today. Don't forget to do your homework for next meeting. Okay, before we close our class, let's close our class by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.